Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kepada ketua kelas untuk berdoa dahulu. Kita itu naqra'u surat Al-Fatihah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Ade Herlina, Aditya, Ajril, Dewi Nur Hikmah, Dina Laila, Dirli Radiansa, Nadia, Is Dahlia, Artika Sari, Hadir. Muhammad Fikri, Muhammad Faisal, Putri Homifah, Hadir. Sri Mulyani, Yoga Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan yaitu berupa nikmat Islam ya, sehingga kita di sini dikumpulkan untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah. Oke ya, sebelum kita lanjut ke materi pelajaran, di sini saya akan tanya dulu ya beberapa pertanyaan mengenai sesuatu yang akan kita pelajari ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup ya. Jadi kita tanyakan dulu ya. Coba di sini ada pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Coba siapa yang bisa jawab? Ya, sok. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah ya. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan bahas tadi tentang pengertian Al-Quran. Hidup manusia. Di sini kita jelaskan dulu bahwa Al-Quran dan hadis ini merupakan sumber utama ya, sumber utama di dalam ajaran Islam. Ini merupakan suatu pedoman untuk manusia hidup di dunia sampai di akhir akhirat. Ini bahasa judulnya Al-Quran Hadis ya. Di sini ada peta konsep karena Al-Quran dan Hadis ini sebagai pedoman hidup. Yang pertama yaitu ada pengertian Al-Quran yang di dalamnya mencakup pengertian Al-Quran, nama-nama Al-Quran, terus Al-Quran. Coba ada yang tahu nama Al-Quran apa aja? Nama Al-Quran? Ada apa aja nama Al-Quran? Yang kedua ada pengertian dan fungsi hadis. Jadi di sini ada pengertian hadis, ada kedudukan hadis dan ada fungsi hadis. Jadi dua poin ini atau dua ini ya antara Al-Quran dan hadis ini merupakan dua pedoman yang tidak bisa ditinggalkan oleh umat manusia khususnya yang ada di dunia ini ya. Jadi kita di sini sebagai muslim diwajibkan untuk mempelajarinya, membacanya dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Pertama di sini ada pengertian Al-Quran. Al-Quran di sini secara etimologi yaitu berasal dari bahasa, yaitu dari kata qara'a
Yaqra'u Qur'anan ya, yang artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca ya. Nah di sini kata Al-Quran adalah isi makrifat dari kata qara'a yang mendapat tambahan a dan menunjukkan dengan jelas artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca ulang ya. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pengertian Al-Quran ya. Yang mana Al-Quran itu berarti bacaan, diterangkan dalam beberapa Al-Quran antara lain sebagai berikut ya. Di sini ada di dalam surat Al-Qiyamah yang artinya sesungguhnya kami mengumpulkan di dadamu dan membacanya apabila kami telah selesai membacanya maka ikutilah bacaannya. Jadi Al-Quran itu berarti harus dibaca dan dipelajari oleh kita ya. Terus berikutnya ada di dalam surat Fussilat ya. Di situ dijelaskan bahwa di sini yang ayat-ayatnya jelas bacanya dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui ya. Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat ya. Ada yang bisa surat Al-Fatihah? Bisa semuanya ya? Surat An-Nas. Surat keduanya surat apa? Surat Al-Baqarah ya. Jadi di situ sudah jelas di dalam surat Al-Baqarah pun ada ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Qur'an itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sebenarnya di sini janji Allah itu sudah jelas ya. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa siapapun yang bertakwa maka dia akan mendapatkan petunjuk. Bahkan di dalam Al-Fatihah pun sama ya. Di situ ada ayat ihdinas siratal mustaqim ya. Jadi kita itu kalau setiap kali sholat ya, setiap kali baca Quran, otomatis setiap hari pasti baca yang namanya tadi ayat ihdinas siratal mustaqim ya. Jadi kita selalu kita ditunjukkan jalan yang baik atau yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi tadi di sini banyak ya pendapat para ulama ya. Jadi ulama-ulama mendefinisikan berdasarkan tadi bacaan yang sudah kita jelaskan ya, bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebagai apa? Sebagai mujib yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril. Nah, membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah yang bernilai dan diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir itu tidak terputus ya. Jadi cara penyampaiannya itu dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu tidak terputus ya. Jadi di sini tadi dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dari dengan surat An-Nas sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia di dunia sampai ya. Ada yang sudah hafal? Coba surat Al-Araf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Coba surat An-Nas. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tadi sudah pada bisa ya. Jadi sudah pada bisa membaca Al-Qur'an. Jadi meskipun ada yang belum hafal suratnya satu. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi dalam memahami bacaan Al-Qur'an. Berikutnya di sini, nah
Jadi di dalam Al-Quran ini tadi di dalam definisinya memuat beberapa hal ya, atau berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama tadi Al-Quran itu sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini maksud dari firman Allah ini, jadi sifatnya itu datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril langsung ke Nabi Muhammad. Jadi jangan nyimpang-nyimpang dulu ya. Jadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung ke malaikat Jibril, dari malaikat Jibril langsung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi di sini maksudnya Nabi dan Rasul itu kan banyak ya. Nabi dan Rasul itu banyak. Ada berapa Nabi? Itu yang wajib diketahui. Al-Quran itu hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Berikutnya mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kemujizatan Al-Quran berlaku untuk sepanjang zaman ya. Artinya dari zaman Nabi Muhammad SAW, zaman sahabat, zaman tabi'in sampai zaman sekarang ya. Jadi kemujizatan Al-Quran itu masih ada ya. Bahkan akan terjadi sampai akhir zaman ya. Jadi mujizat Al-Quran itu sangat luar biasa. Dan yang pertama tadi disampaikan dengan perantara malaikat Jibril ya. Jadi dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke malaikat Jibril, langsung malaikat Jibril itu yang mengajarkan Nabi Muhammad. Itu tadi yang mengajarkan Nabi Muhammad Al-Qur'an. Jadi di situ ayat apa yang pertama kali turun? Surat apa yang pertama kali turun? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di situ Nabi Muhammad langsung diajarkan oleh malaikat. Terus berikutnya tertulis dalam lembaran atau dalam Musa. Jadi tidak langsung jadi buku. Al-Quran itu turunnya bertahap ya. Tahapan demi tahap. Baru pas zaman sahabat dibukukan ya. Dibukukan dulu baru dibukukan ya. Nanti ada mushaf yang namanya mushaf Utsmani yang pertama ya. Terus diturunkan secara mutawatir. Tadi mutawatir itu apa mutawatir tadi? Tidak terputus ya. Dari mulai turun sampai dari Al-Fatihah sampai Anas itu tidak terputus. Jadi semuanya berurutan ya. Secara sistematis. Yang ketujuhnya membaca Al-Quran dinilai dengan coba ya. Berikutnya yang ke-8, Al-Quran dibuka dengan surat Al-Fatihah dan ini dengan surat tadi ya. Yang artinya Al-Quran itu berjumlah 30 juz, ada sekitar 6.600 ayat ya. Yaitu dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas ya. Jadi itu beberapa hal yang dimuat dengan definisi Al-Quran ya. Nah di sini ada nama-nama lain Al-Quran ya. Tadi ditanya nama lain Al-Quran itu apa ya? Nah yang pertama ada Alkitab ya. Di sini nama lain dari Al-Quran itu ada Alkitab. Seperti tadi diucapkan di dalam surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin." Jadi di sini kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi kalau sekarang lagi galau, ya, lagi bingung, pengen dapat petunjuk, baca sebanyak-banyaknya Al-Quran ya. Yang kedua ada azikro ya, yang artinya peringatan ya. Jadi ada peringatan. Nama kedua Al-Quran yaitu azikro. Sebenarnya banyak ya. Nah di sini diterangkan di dalam ayat surat Al-Hijr ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun ya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Terus yang menurunkannya. Jadi di sini
keutuhan Al-Quran itu terpelihara ya. Jadi sepanjang zaman itu akan terpelihara. Jadi karena di sini sudah jelas ada ayatnya ya bahwa Al-Quran itu menjaga keutuhannya. Tidak akan rusak, tidak akan ada yang bisa mengganti atau tidak akan bisa yang nulis sama persis seperti Al-Quran. Ya, sebab tadi di sini jelas ya, dijelaskan bahwa Al-Quran itu pasti dipelihara dengan baik. Dan lanjut. Berikutnya ada Al-Furqan ya. Al-Furqan yang artinya pembeda ya. Jadi ada pembeda yang hak dan yang batil. Seperti pada ayat berikut, jadi di situ Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Furqan ya. Jadi nama lain dari Al-Quran itu tadi Al-Furqan kepada hamba-hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh hal. Jadi yang berikutnya nama Al-Quran itu suhuf ya, berarti lembaran atau sesuatu yang ibaratnya tadi tidak langsung jadi buku tapi di sini lembaran ya. Sebagaimana terkana di dalam surat Al-Bayyinah ya, yaitu seorang Rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quran. Dan nama Al-Quran yang berikutnya yaitu Tanzil ya. Jadi di situ dijelaskan bahwa sungguh Al-Quran ini bisa diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Jadi Tanzil ini sesuatu yang diturunkan ya. Jadi diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad kesimpulan materi kita hari ini bahwa dapat disimpulkan bahwa fungsi Al-Quran itu sebagai sumber pokok ajaran Islam ya. Jadi di situ Al-Quran itu merupakan sumber pokok ajaran Islam yang keduanya yaitu peringatan dan pembelajaran bagi manusia ya. Selanjutnya secara umum di sini dijelaskan fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia antara lain sebagai petunjuk bagi umat manusia agar hidupnya berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan balasan keimanannya dengan iman yaitu surga ya. Yang ketiganya sebagai peringatan bagi orang-orang kafir karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan kekafirannya dengan kesengsaraan. Dan yang keempatnya sebagai pendidikan moral yang sempurna karena di dalamnya terdapat kisah umat terdahulu ya yang dapat dijadikan pelajaran di dalam memilih jalan kehidupan terutama untuk kita yang hidup di masa sekarang ya. Oke ya, mudah-mudahan pembahasan hari ini bisa dipahami ya bahwa kita itu hidup berdasarkan pedoman Al-Quran ya. Oke, untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.